saya kok jadi seorang prajurit? Itu dulunya seperti apa? Itu apa reinkarnasi karena untuk penebusan kesalahan atau kok? Ada logo kepala banteng. Nah, ini saya pengen tahu kenapa sih kok yang dipakai kepala banteng? Kira-kira kok nggak pakai kepala yang lainnya, mungkin kepala onta atau kepala apa? Mohon bisa ini ada umat-umat yang ditanyakan apa? Ini kelihatan kalau pakai bahasa Indonesia campuran. Jadi selama ini kan orang itu dengan paham kami, mungkin dengan paham Jawa, dengan adanya kelahiran kembali. Ini kok jalannya gimana Pak? Kok misalnya sekarang contoh saya kok jadi seorang prajurit. Itu dulunya seperti apa? Itu apa reinkarnasi karena untuk penebusan kesalahan atau kok untuk mengembalikan jati diri bangsa? Atau ya, bagus. Memang jadi orang hidup ini tidak kok dilahirkan sekarang. Yaitu saya sekarang ya ini, bukan seperti itu. Ada dua ilmu pengetahuan yang menuntun tentang kehidupan manusia. Satu inkarnasi, kedua reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu hidup, tapi masih dimong oleh leluhur yang sudah meninggal. Jadi leluhur kalau meninggal itu orang bukan kalau hidup akan langsung masuk surga, enggak seperti itu. Masih tetap waktu hidup itu pemantimbangan itu ditimbang negatifnya sama positifnya banyak mana. Kalau banyak positifnya, nanti bisa juga reinkarnasi karena sudah tuntas untuk menyatu di istana Sang Maha Kuasa ya. Teori Mojopahit di sini tuh gamblang semua. Kalau inkarnasi adalah masih dinunuti oleh leluhur, karena leluhur belum sampai ke nirwana, ke Yang Maha Kuasa, ke Allah bahasa Islam, itu masih harus nunut urip ke leluhur. Makanya harapannya leluhur itu supaya anak itu yang dimong itu harus baik. Kalau anak ini baik atau keturunan ini baik, ini naik tingkat, sampai nanti ke yang sesuai dengan hukumnya. Kalau 9 kali hanya baik saja, tidak merasani orang, tidak batin orang, baik saja, lain ke 10 masih menjadi binatang berkaki 4. Kalau sudah menjadi binatang berkaki 4, meskipun jadi harimau, lalu makan kijang, makan manusia, tidak dosa, karena memang hukumnya sudah seperti itu. Nah, ini oleh karena itu Mas Pur ini kelihatannya itu reinkarnasi. Di tarot tadi itu saya lihat pernah hidup ribuan tahun yang lalu ya, 2000 tahun yang lalu ya. Jenengan itu dulu seorang raja, seorang perwira yang berarti bersih, suci dan baik. Digambarkan naik kuda putih kembali ke start, artinya sampai punya tugas untuk ikut menjernihkan, memutihkan perjalanan bangsa Republik Indonesia ini kembali ke cita-cita kemerdekaan dan cita-cita leluhur. Nah, cita-cita leluhur itu apa? Yohana ayem tentrem guyub rukun. Cita-cita kemerdekaan membebaskan kita dari penindasan, eksploitasi atau pencengkeraman dari manusia satu ke manusia yang lain. Nah, sejak kapan itu terjadi? Sejak Mojopahit didirikan kerajaan yang namanya Demak. Sejak itu anak berani dengan orang tua. Dan sejak itu dari ajaran-ajaran ekstrim yang fundamentalis, dulu pernah ada ingat pada pemberontakan DITI Permesta, itu fundamentalis ya. Itu justru yang digarap itu adalah, maaf ini mas, yang digarap itu umumnya adalah
maaf ini bahasa vulgar aja ya, kesatuan-kesatuan baik TNI atau Polri. Karena apa? Karena mereka itu yang pegang bedil. Kalau yang memegang bedil itu sudah dikuasai orang-orangnya oleh kelompok mereka, gampang terjadikan. Peristiwa 65 itu seperti itu. Makanya Bung Karno pernah digranat waktu Cikini, pernah ditembak waktu sholat Id. Ya mereka semua. Tapi Bung Karno adalah seorang nabi baru yang mendapat perlindungan dari Sang Maha Kuasa, dari Allah. Ya selamat terus, ya selamat terus, karena memang harus menyelesaikan zaman ini. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang adalah merajut kembali benang merah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita luhur. Tidak jangan perang, tidak dengan jalan kebubuhan, dengan moral dan budaya. Jadi nanti akan dimulai dari keraton-keraton, sudah disponsori, dispiriti oleh Dr. Nusriono dari Jogja, ya, Jati Kusumo dari Singosari, Raja Edi dari Solo, dan kerajaan-kerajaan dari Bali sudah sepakat untuk ke sana. Dengan nyambungisasi, mudah-mudahan dunia membutuhkan ekspor rakyat Indonesia demi jernihnya kembali bumi ini. Mengerti ya, sama paham ya? Agak tertarik tentang cerita Republik Indonesia tadi, kakek. Saya mau tanya, kita ngobrol tentang Republik Indonesia. Ada 5 logo yang ada di Pancasila. Salah satunya ada logo kepala banteng. Nah, ini saya pengen tahu kenapa sih kok yang dipakai kepala banteng? Kira-kira kok nggak pakai kepala yang lainnya, mungkin kepala unta atau kepala apa, kakek? Mohon bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih. Nah, inilah yang ditanyakan tadi, dan ini nanti tugasnya Pak Pur. Ini adalah lambang kebangsaan Pohon Beringin. Kenapa lambang kebangsaan kok Pohon Beringin? Ya, karena pohon beringin itu buahnya kecil-kecil, dan ini nih adem kan, penguyung pengayon gitu. Kalau orang pergi dari sawah, di bawahnya karena ini menyerap zat asam aram, mengeluarkan zat asam asam, orang di bawah mesti tertidur. Artinya apa? Rakyat Indonesia itu jangan sampai hidup itu gelisah. Mau tidur sulit karena pulsa itu belum bayar, mau tidur sulit karena daringan itu berasnya sudah habis, mau tidur sulit karena anak-anak belum bayar dan sebagainya ya itu. Jadi rakyat itu rasanya tentrem. Ayam tentrem tidak perlu duit, perlu nuansa kebijaksanaan pemimpin. Gagal atau tidak sila yang pertama? Kalau sila yang pertama gagal, ada orang yang menganggap agamanya kok lain dengan agama saya, itu orang jelek, itu gagal sila yang pertama. Gagal memahami tentang Tuhan, gitu ya. Nah, terus yang ditanyakan, kenapa kok lambangnya kok banteng? Kok enggak buajul sing kumpulnya kuat? Kok enggak buajar sing gede? Kok enggak ini? Banteng itu kalau zaman pergi ke Alas Purwo, di sana kalau pagi jam 5 pagi ribuan banteng itu dari hutan pergi ke padang rumput mencari makan. Induknya, bapaknya, bulenya, bodinya, ponaknya di situ. Anehnya dijaga satgas. Satgas itu banteng muda. Depan satu, kiri satu, kanan satu, belakang satu. Yang jaga itu tidak ikut makan. Gini aja. Nanti kalau ada binatang kakinya 4, lorek-lorek, itu namanya harimau, kejar sampai mati. Karena itu yang sering makan dagingnya saudara-saudara saya. Kalau ada makhluk tangannya 2, kakinya 2, dikejar seperti kita ini. Karena apa? Orang itu yang bawa bedil, bawa tombak, bawa panah untuk membunuh saudara-saudara, dikejar. Tapi kalau sudah tua seperti kakek ini, umur saya mendekati 80 tahun, ini malu di rumah aja. Kalau saya di rumah saja terus perintah anak, cucu, sama keluarga, kapan mereka itu punya kemerdekaan dan dewasa? Lalu pergi mencari tempat yang suci, yang sunyi, ke tengah hutan, mencari kawannya yang sudah menjadi tulang-tulang, lalu situ doplok, niat ingsun mati, ya. Nah, lalu di situ nanti
kalau sudah dimakan chef cuma tinggal korak saja, tinggal totoknya aja. Nah, totok inilah yang disebut banteng mati orang, katanya pusaka. Saya punya, saya taruh di rumah sana, di depan garasi itu. Ya seperti itu. Jadi hidup banteng itu kuyup dan rukun. Dan ngerti justru orang dulu itu hidup itu menunjukkan binatang. Ya, kenapa kalau inilah banyak banteng? Manusia Indonesia namanya seperti ini. Kalau ini ketuhanan yang Maha Esa bersinar emas 5 ya. Emas 5 itu artinya Sang Maha Kuasa itu menciptakan manusia di bumi itu nggak sekedar satu jiwa jamawan, enggak. Setiap benua ada Adam. Benua Afrika diberi Adam warnanya hitam. Benua Australia diberi Adam suku aborigin warnanya abu-abu. Benua Amerika diberi Adam Anglo-Saxon warnanya kuning. Benua Utara diberi Adam kulitnya kuning namanya Julayut. Nah, padi dan kapas ini adalah gambaran bumi Indonesia. Tidak mungkin orang Indonesia kalau sistem pemerintah, kalau pejabatnya waras dan bijak, nggak mungkin orang sini tidak makan, nggak mungkin orang sini tidak berbaju. Intinya seperti itu. Nah, sama gitu ya, kamu ngerti ya, kamu paham ya, dan kita rangkul-rangkulan untuk bersama ke sana ya. Nah, demikian saudara-saudara sahabat nabat keluarga besar Kuya Agung Jatikusumo, ucapkan terima kasih. Salam Nusantara, Rahayu. Kanang kue kimpalu watuan kilo yang menarik. Berede, udah lampah sirup kali.